Oke, sekarang kita ingin coba untuk memprediksi model yang lain. Kalau tadi kita modelnya bernama point streak. Oke. Oh, oke. Ya, mohon maaf, ini modelnya salah. Ini karena seharusnya namanya adalah win streak. Tapi ini sebuah trik juga. Bagaimana cara eh, mengubah nama? Itu cukup membuat win streak sama dengan points rate. Oke, nanti hasilnya akan sama. Ini hanya mengubah nama saja ya. Nah, sekarang jadi kita tadi memprediksi kemenangan. Nah, sekarang baru kita benar-benar melakukan memprediksi jumlah poin yang didapatkan. Model regresi yang memprediksi jumlah poin yang dimasukkan atau skor poin yang dimiliki oleh sebuah tim berdasarkan beberapa variabel, banyak variabel. Oke. Lagi-lagi kita coba lakukan structure datanya seperti ini. Oke, sekarang kita namakan modelnya misalnya points rate. Oke. Points rate ini model yang nomor yang tadi salah ya. Ini points rate harusnya untuk model yang sekarang. Kita gunakan LM. Nah, LM apa yang akan kita prediksi adalah jumlah poin. Poin itu variabel apa? PTS. Berarti kita tulis PTS. Kemudian kita tulis seperti ini. Apa prediktornya? Apa yang prediksi variabel dalam model ini? Misalnya kita ingin tahu berapa jumlah 2 point attempt dan 3 point attempt. Berarti kita gunakan variabel x2p. Kemudian tambah variabel apa lagi yang menjadi prediktornya? Variabel yang menjadi independennya x3pa misalnya. Kemudian misalnya ada semuanya ya, misalnya kita gunakan FTA, kemudian kemudian OR, AST, ORB, DRB kita gunakan. Singkat cerita ada banyak variabel yang kita gunakan, semuanya kita coba dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, data yang kita gunakan adalah data NBA. Oke. Oke, sekarang kita lakukan summary. Summary points. Oke, ini dapat model yang kita lihat. Oke, kita lihat variabel ini dia signifikan. Ini juga signifikan, tapi kita lihat DRB, STL, dan WLK itu kita ragukan, gitu ya. Kita ragukan signifikansinya. Oke, TFS, STL, BLK, DRB, ORB, AST, FTA, X3PA, X2PA. Oke. Oh, maaf. Sebentar. Ini ada sedikit, harusnya ini variabel X2PA. Ya, bebas sebenarnya, tapi sekarang oke, seperti ini. Ya, ini signifikan ya. Kalau tadi X2P dia tidak terlalu sekarang modelnya seperti ini. Interceptnya awalnya tidak signifikan. Nah, kalau kita mengubah variabel X2P menjadi X2PA. Ini model point streak kita. R square-nya 0,8992. Oke. Kita menemukan ada 3 variabel mungkin ya yang kurang signifikan. Nah, sekarang kita akan coba selanjutnya menghitung errornya berapa. Model ini kan melakukan prediksi, dan prediksi ini bisa terjadi error. Maka kita pertama menghitung residualnya dari nama modelnya apa? Point streak ya. Nah, kita ingin menghitung residualnya. Oke, ada banyak. Tapi sebenarnya total errornya berapa nih? Kita gunakan rumus sum square error, SSE, sama dengan
sum dari apa? Dari sebuah vektor, yaitu point rex residual. Point rex residual kita pangkatkan 2, kan squared error ya. Jadi errornya di square pangkat 2, kemudian di sum. Oke. Kemudian kita lihat sum square errornya adalah ini. Kita juga bisa memprediksi root mean squared error selanjutnya. Karena data ini angkaannya mungkin terlalu besar, agak bingung kita menginterpretasikannya. Kita gunakan sum square error. Tadi sudah ini ya. Root mean square error, RMSE. RMSE berarti adalah SQRT ya, square root SQRT dari SSE tadi yang sudah kita hitung, SSE dibagi n row NBA seperti ini. Jadi dibagi jumlah baris di NBA karena mean itu ya. Oke. Salah. Oke. Sekarang kita ingin lihat berapakah nilai root mean square errornya. Adalah 184. Artinya dia melakukan salah prediksi. Ya, ini kan sekali lagi model kita ini memprediksi jumlah poin score yang dimasukkan tim. Nah, ada salah prediksi sejumlah 184 poin. Cukup besarkah itu? Tapi ya kita lihat saja dibandingkan dengan rata-rata poin 8.370 ya. Kita rasa rata-ratanya setiap tim itu menskorkan 8.370 dan mungkin errornya sekitar 184. Plus minus dari ini mungkin cukup baik sebenarnya model ini dalam melakukan prediksi. Kalau 3000, nah itu baru modelnya aneh berarti. Karena range-nya bisa jadi sampai dari 11.000 sampai 5.000. Tapi kalau 184, errornya cukup kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Jadi kita bisa katakan model linear yang kita gunakan, point rex ini cukup baik. Tapi kita akan coba terus melakukan improvement terhadap model kita ini. Oke, kita summary lagi. Oke, sekarang kita akan coba di selanjutnya kita akan coba melakukan penyederhanaan karena mungkin variabel-variabel ini karena tidak signifikan perlu kita hilangkan.